Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib ya. Channel yang selalu mengupas tuntas teknik, cara, tutorial apapun itu sekitar sol sandal dan sol sepatu. Dan di kesempatan video kali ini saya kedapatan job atau kedapatan order ya, yaitu sepatu Converse All Star ya, Converse All Star ini. Dan bisa kawan-kawan lihat ya, warnanya krem ya. Oke, dan ini minta dijahit silang ya. Walaupun dulu saya sudah pernah menunjukkan cara tutorial menjahit silang, dan di sini saya akan menunjukkan cara menjahit silang juga, tapi yang tidak sampai atas ya. Kalau kemarin itu saya silang sampai atas ya, karena bawahnya sini sobek. Kalau ini kan nggak sobek, jadi saya silang hanya di bagian ini saja ya nanti. Oke, mari simak ke meja pengerjaan agar kawan-kawan semua bisa paham dan bisa tahu tentang tata cara menjahit sepatu Converse All Star ini dengan cara silang ya. Langkah pertama ya yang harus kita pahami adalah kita harus mencari bagian mana ya yang nanti awal atau titik mulai kita menjahit ya, karena ini sepatu Converse yang nanti ada tambalannya seperti ini ya, jadi nanti saya mulai dari bagian sini. Bagi kawan-kawan yang sudah terbiasa atau kita adalah seorang tukang sol sepatu, kita tidak perlu mengemal atau menggaris-garisi ini ya, karena dengan kebiasaan saja sudah bisa rapi. Tapi kalau kita yang masih pemula ya ini ya, terutama yang masih pemula, kita harus benar-benar mengasih mal ya, mengasih mal. Mengasih mal di sini saya memotong malnya memakai sedotan ya. Ini sedotan ya, sedotan yang sudah saya potong ya. Sedotan yang sudah saya potong ini. Dan ukuran sedotan yang sudah saya potong ini ya, mal ini sekitar 1 cm ya. Ini 1 cm. Ingat, teknik ini adalah teknik untuk pemula ya, yang sudah kawan-kawan sudah merasa jago, sudah merasa pro ya, tidak perlu memakai seperti ini. Ini teknik untuk pemula, dan ibarat saja ya, bukan ibarat sih ya, saya mau nanti memulai dari sini ya. Saya kasih titik dulu ya. Ini saya kasih titik dulu. Saya nanti memulai mau dari sini ya. Nah, saya kasih titik ini. Jadi kita ukur seperti ini kawan-kawan. Nah, kita ukur seperti ini nih. Saya contohkan ya. Jadi kita ukur seperti ini nih. Ini di mal ya. Bentar, kok tidak terlihat sih. Nah, ini di mal seperti ini ya. Diukur baru sudah pas. Nah, kita kasih ballpoint seperti itu ya. Terus seperti itu. Jadi di mal seperti itu ya caranya. Dikasih ballpoint, ini di mal ya. Dipaskan terus kita ballpoint. Paskan ballpoint. Terus seperti itu sampai nanti sampai di sebelah sini ya. Karena untuk belakang ini nanti malnya beda karena ukurannya beda ya. Jadi malnya nanti beda yang di sebelah belakang. Harus telaten ya mengemal ini ya. 1 cm di mal, 1 cm di mal gitu ya. Sampai akhir. Nah, kalau untuk yang bawah gimana? Yang bawah itu hanya menyesuaikan atasnya. Jadi kita tidak perlu mengemal di bagian yang bawah ya. Yang bawah hanya mengepaskan, menyesuaikan bagian yang atasnya. Nah, ini cukup. Aduh, cukup pakai sedotan. Sudah cukup ya. Ini sedotan ya. Sedotan yang saya ini sedotan yang saya potong. Dan untuk bawahnya yang saya bilang tadi ya, kalau ini kan sudah ada mal-malnya nih.
Ini sudah ada titik-titiknya nih ya, sudah terlihat titik-titiknya. Baru yang bawah kita kasih titik ya. Sesuaikan dengan ukuran atas ya. Samakan, sesuaikan dengan ukuran atas. Oke, lanjut cara menjahitnya. Ini sudah saya kasih titik-titik semua ya. Bisa kawan-kawan lihat. Ini sudah saya kasih titik-titik baik daerah atas maupun daerah bawah ya. Jadi malnya sudah selesai ya, betul. Tinggal kita menjahit. Untuk menjahit kita bisa memakai satu benang dulu atau langsung dua benang. Tapi cara yang paling mudah adalah kita memakai satu benang dulu, karena biar apa? Biar tidak ribet ya. Saya mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa mulai memakai satu benang dulu ya. Saya karena yang punya request memakai benang hitam ya, jadi saya di sini memakai benang hitam nomor 9. Untuk panjangnya benang itu 2 kali lipat seperti panjang yang kalau kita menjahit pada biasanya ya. Soalnya ini nanti posisinya benang itu tidak lurus ya, tapi zigzag ya. Jadi zigzag itu membutuhkan benang yang sangat panjang. Jadi seperti ini. Ini dari sini itu ke sini ya, ke tengah sini. Ya. Ke tengah di antara ini ya. Jangan langsung ke sini ya. Jangan langsung ke titik. Jadi dari titik ke tidak titik ya. Tengah-tengah antara titik. Ini dari titik, tadi kan di sini titik ya. Tadi di sini titik, ini bisa dilihat. Jadi dari titik ke bawahnya ke tidak titik ya. Ini bawahnya tidak titik. Dan dari tidak titik ini ke titik ya. Ini kan tidak titik ya, di tengah-tengah antara titik. Kita ke titik atas. Jadi kesimpulannya adalah kalau yang atas itu ke titik, kalau yang atas itu pas di bagian titik, yang bawah itu pas di tengah-tengah titik. Jadi seperti itu kesimpulannya. Biar membentuk huruf atau biar membentuk zigzag ya. Jadi yang bawah itu selalu ke yang tidak titik ya. Seperti ini. Yang bawah itu selalu ke tidak titik. Untuk yang atas selalu ke titik, yang bawah selalu ke tidak titik. Ini yang atas ke titik. Untuk yang bawah tidak titik ya. Kenapa kok saya sarankan untuk pemula, kawan-kawan pemula itu memakai mal? Karena biar ukurannya sama dan nanti hasilnya rapi. Kalau belum terbiasa dan lancang langsung menjahit seperti ini tanpa memakai mal, saya jamin hasilnya akan miring-miring dan tidak teratur dan hasilnya akan jelek ya. Ya, ini atasnya sudah, bawah tetap pada bagian yang tidak titik. Oke ya, dan ini sudah membentuk zigzag ya, sudah membentuk jahitan zigzag ya dari satu kali perjalanan. Dan kalau kita mau menjahit silang ya, kita menuju ke perjalanan kedua ya, perjalanan sol kedua. Jadi harus kita jahit itu ya, jahit yang sebelah sisi sampingnya ya. Ini ya, ini benang masih ada, benang dalam masih ada ya, benang luar benang dalam ini masih ada di sini nih ya. Tapi saya memakai ini benang lagi ya. Saya menambah benang lagi dan saya memulai lagi dari bagian bawah sini. Dan ini adalah kebalikannya ya. Kalau yang kedua itu kebalikannya. Jadi yang pertama tadi itu yang bawah tidak kena apa namanya itu, tidak kena titik. Yang atas kena titik yang tadi ya. Jalur pertama, ini jalur yang kedua berarti yang atas kena titik,
yang bawah tidak kena titik. Jadi kebalikannya. Ini kebalikannya yang atas ya. Jadi seperti itu. Ini ya. Yang atas tidak kena titik, yang bawah nanti kena titik. Yang atas tidak kena titik, yang bawah akan kena titik ya. Untuk yang atas tidak kena titik, yang bawah akan kena titik. Nanti setelah itu barulah akan menjadi jahitan silang yang keren. Seperti ini. Nah, yang atas tidak kena titik. Untuk yang bawah kena titik. Nah, kita sudah mendapatkan dua silangan ya. Kita sudah mendapatkan dua jahitan silang, tinggal melanjutkan saja. Jadi posisinya akan teratur dan sama. Karena apa? Karena tadi kita memakai mal ya. Karena masih apa? Iya, masih pemula. Pemula ingin menjahit rapi ya harus memakai mal. Kalau sudah biasa, sudah terbiasa, sudah punya feeling dengan jarak menjahitnya, tidak perlu memakai mal. Yang memakai mal kalau kita masih pemula ya. Ini saya sudah mendapatkan 4 silangan. Ya, sudah mendapatkan berapa silangan ini? Ini silangannya itu teratur ya, teratur, jaraknya itu sama karena tadi kita mal. Sampai di sini kawan-kawan paham ya dengan teknik menjahit ini. Ini juga sudah banyak diperagakan atau sudah banyak divideokan oleh teman-teman tukang sol di luaran sana ya, teman-teman saya atau kawan-kawan saya di luaran sana. Yang jelas walaupun kita pemula atau kawan-kawan itu mau menjahit sendiri di rumah dan belum pernah menjahit sama sekali, kalau nonton video ini ya dengan teknik tadi di mal seperti tadi, saya yakin dan saya yakinnya hasilnya akan tentunya akan rapi ya. Apalagi sepatu Converse ini terkenal dengan bahan yang tidak terlalu keras, sangat mudah untuk dijahit ya. Oke, mungkin sampai sini sudah pada jelas apa itu jahitan silang, gimana itu jahitan zigzag ya. Jadi hasilnya ini beda-beda ya. Untuk depan punya dua benang ya, benang luar, dan untuk dalam juga punya dua benang dalam ya. Jadi kita memakai dua jalur ya. Ini jalur yang pertama zigzag, jalur yang kedua sama saja sebenarnya zigzag. Cuman zigzag dipadukan menjadi silang. Oke, aku yakin kawan-kawan sudah paham ya tentang jahitan ini ya, jahitan silang seperti ini ya. Oke, akan saya tunjukkan aja yang sudah saya jahit. Yang satunya kebetulan sudah saya jahit dan sudah selesai. Ini ya, hasil jahitan silangnya ya, sama ya sepatunya ya, Converse All Star. Ini hasil jahitan silang saya ya. Seperti ini. Dan untuk depannya emang saya perkecil ya, ini. Tidak selebar di bagian
yang samping. Untuk belakang juga saya agak perkecil ini. Dan mari kita lihat apakah walaupun kita mal ya, kita kasih titik-titik, apakah titik-titiknya itu kelihatan setelah jadi? Sama sekali tidak ya, tidak ada kelihatan titik-titik. Karena titiknya itu kena coblosan. Dan ini yang belum selesai, yang belum jadi, itu ya kelihatan titik-titiknya ya, karena belum kita coblos. Ini masih kelihatan titik-titiknya. Ya ini. Tapi kalau yang setelah kita coblos seperti ini, tidak terlihat titik-titiknya sama sekali ya. Ini yang sudah jadi, ya. Hasilnya akan rapi ya. Kalau kita sudah terbiasa, kalau belum terbiasa jangan lupa memakai mal ya, biar hasilnya bisa rapi. Oke ya kawan-kawan, jadi seperti itu panduan lengkap tentang cara menjahit sepatu zigzag, sih, menjahit silang pada outsole sepatu Converse All Star biar hasilnya mantap dan yang pakai juga tidak malu ya. Oke kawan-kawan, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.